Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retika Indah Lestari, NIM 80. Di sini saya akan menjelaskan karakter jujur. Menurut KBBI, jujur artinya tidak berbohong atau berkata apa adanya. Sedangkan secara umum, jujur adalah mengakui, berkata ataupun memberi informasi sesuai dengan apa yang benar-benar telah terjadi atau sesuai dengan kenyataan. Lalu macam-macam jujur menurut Islam. Yang pertama, sidqi al-qalbi, artinya jujur pada niat seseorang manusia. Yang kedua, sidqi al-hadis, yang artinya jujur pada perkataan manusia. Yang ketiga, sidqi al-amal, yang artinya jujur pada perbuatan atau aktivitas manusia. Yang keempat, sidqi al-wa'ad, yang artinya jujur pada janji yang telah diucapkan. Yang kelima, yang terakhir ini adalah sidqi al-hol, yang artinya jujur pada kenyataan yang telah terjadi. Lalu ada cara penerapan karakter jujur, yaitu yang pertama, asuhlah anak dengan kasih sayang. Yang kedua, kenalkan anak pada cerita-cerita yang mengandung unsur kejujuran. Yang ketiga, jadilah model yang baik. Yang keempat, berperilaku jujur pada anak. Yang kelima, membiasakan jujur pada diri sendiri. Yang keenam, latihlah anak untuk berempati pada sesama sehingga menumbuhkan rasa tulus dalam dirinya. Yang ketujuh, yaitu berikan anak sebuah penghargaan ketika dia mau mengakui kesalahannya, karena ketika jarang-jarang anak yang sudah ketahuan berbohong tapi tetap aja nggak mau mengakui gitu. Jadi ketika seorang anak ini mau mengakui kesalahannya dan dia hadiah, jangan malah dimarah-marahin, tetap dimarahin. Lalu untuk siapa sih karakter jujur? Sebenarnya karakter jujur itu untuk siapa saja, mau untuk anak-anak, remaja maupun dewasa awal, itu tidak ditentukan, karena semua manusia itu harus jujur gitu. Dan jujur itu harus ditanamkan sejak dini, karena ketika dari kecil dia udah jujur, maka itu akan menjadi kebiasaan ketika dia sudah dewasa. Ketika dia sudah terbiasa untuk berperilaku jujur, ketika dia sekali saja berbohong, akan ada perasaan tidak enak dalam hatinya, akan merasa bersalah ataupun apapun itu gitu. Lalu tahapan penerapannya yang saya ambil tuh contoh dari tahap penerapan di sekolah. Tahap penerapan yang di sekolah, yang pertama, menyediakan kantin kejujuran. Yang kedua, larangan untuk memakai alat komunikasi pada saat jam pelajaran maupun pada saat ujian. Yang ketiga, menyediakan kotak saran untuk pengaduan, karena banyak sekali anak-anak sekarang itu yang dia bisa berpendapat tapi dia nggak berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi disediakan kotak saran agar dia dapat berpendapat atau memberikan pendapatnya, mengajukan pendapatnya, seperti itu. Yang keempat, dilarang mencontek atau memberikan contekan. Bahkan mahasiswa sekarang pun masih banyak yang suka mencontek ataupun memberikan contekan gitu. Yang kelima, mengerjakan tugas dengan benar. Yang keenam, menyediakan fasilitas tempat temuan barang hilang. Jadi ketika kalian menemukan barang yang hilang ataupun seorang anak menemukan barang yang hilang, simpanlah ke tempatnya. Itu sangat melatih kejujuran, karena barang yang ditemukan itu bukan milik dirinya. Jadi ada dua pilihan, ketika kita menemukan barang di jalan, kita serahkan sama satpam atau tempat yang tadi sudah disediakan mungkin, atau kita mengambilnya. Itu tergantung pada karakter kita. Maka dari itu, kejujuran itu harus ditanamkan. Yang ketujuh, mengajarkan transparansi laporan keuangan kelas secara berkala. Itu untuk bendahara ya sebenarnya. Jadi kita harus seorang bendahara harus memberikan laporan setiap bulannya, mungkin karena siapa tahu ada yang kurang atau enggak. Itu kan juga termasuk korupsi. Contoh lain untuk korupsi sejak dini, kita akan beli buku harganya misalkan 50.000, kita minta ke orang tua kita 100.000, kita korupsi 50% dong. Dan itu sama sekali nggak boleh. Walaupun ya
walaupun itu dari kecil tuh sama sekali nggak boleh tuh. Lalu di mana sih kita harus berperilaku jujur? Gak ada tempat ketentuan juga untuk berperilaku jujur. Dimanapun kita harus berperilaku jujur, di sekolah, di rumah, di lingkungan, ataupun dimanapun kita harus berperilaku jujur, dan dengan siapapun kita harus jujur. Bisa saja kita bohong, terus kita orang lain nggak tahu. Saya kita berbohong, orang lain nggak tahu nih. Kita mencuri, orang lain nggak tahu nih, gitu kan? Ataupun kita menemukan suatu barang lah di jalan, orang lain nggak tahu nih. Ya bisa aja orang lain nggak tahu gitu kan. Tapi ingat, kita itu beragama, kita punya Allah itu maha melihat. Dan ya mungkin balasannya ya, seorang yang berbohong itu nggak akan lama. Jadi walaupun anak kecil, apalagi masih anak kecil kan, anak kecil itu pandai mengekspresikan kebohongan gitu, jadi orang tuanya pasti tahu. Oke. Menurut penerbit, salah satu penerbit Journal of Experimental Psychology mengatakan, menghindari atau menutupi kejujuran, Anda akan kehilangan kesempatan berada dalam hubungan sosial yang awet sepanjang waktu. Karena menurut saya sikap jujur adalah kunci hidup bahagia. Jadi ayo tanamkan karakter jujur. Jujur itu emang sulit banget, tapi imbalannya sangat mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.